Nah, hari ini kita akan mencoba melihat dari materi yang mungkin sudah kemarin kemarin sudah dikumpulkan ya sampai hari ya ini tadi saya menerima 3 tugas lagi hari ini ya sudah saya masukkan di PPT saya ya sehingga nanti sekaligus bisa dilihat bersama ya kira-kira hasilnya seperti apa ya. Supaya bisa memberikan satu masukan-masukan ya yang berkaitan dengan tugas nirmana yang pertama. Oke, jadi terkait dengan tugas ya, mungkin saya langsung saja supaya menyingkat waktu sehingga nanti tidak perlu harus ya bisa selesai lebih singkat. Nah, ini tugasnya kemarin ya, yaitu membuat karya nirmana ya dengan mengkombinasikan elemen titik, garis, dan bidang ya. Kemudian juga menggabungkan yang namanya interval tangga ya. Interval tangga di sini adalah perulangan, mau dibuat jumlahnya berapa silahkan, arahnya, ukurannya ya bisa diatur sedemikian rupa ya. Kemudian aplikasi yang digunakan juga masih bebas ya, yang penting bisa dipakai untuk menggambar. Oke, selanjutnya kita masuk pada review yang pertama. Sekali lagi untuk review ini saya mengurutkannya berdasarkan urut abjad ya. Jadi abjad yang inisialnya A, B, C dan seterusnya. Jadi tidak terkait dengan apa-apa, hanya inisial nama yang depan itu yang saya urutkan ya. Nah, untuk yang inisial A pertama, nah ini adalah hasil karya dari siapa ini? Adam Dion ya. Adam Dionis Angkawijaya. Ini membuat penggabungan ya, kombinasi elemen desainnya ya. Dia menggunakan elemen titik ya, kemudian elemen garis ya, dan elemen bidang. Nah, dari situ kita bisa melihat ya apa yang sudah dibuat oleh Adam Dion ya. Ini sudah memenuhi kelengkapan elemen. Kemudian yang tidak lupa adalah interval ya. Interval di situ adalah pembuatan yang berulang ya, pembuatan intervalnya yang berulang. Nah, di situ sudah dibuat bentuk berulang ya. Berulangnya bisa berupa perulangan biasa, perulangan ukurannya ataupun perulangan arahnya. Nah, itu nanti bisa disesuaikan. Nah, ini kalau saya lihat ini berubah dari sisi ukuran ya, semakin memanjang karena dari kecil ke arah besar. Ya. Nah, ini untuk yang Adam Dionis Angkawijaya ya, ini sudah sesuai dengan penerapan ketiga elemen. Ya. Oke, itu yang hasil karya Adam Dion Angkawijaya. Kemudian kita melihat untuk hasil yang kedua. Nah, ini Adam Ma'ruf Syafi'i. Adam Ma'ruf Syafi'i ini membuat ya berkaitan dengan ketiga elemen juga ya, elemen titik ya kita jumpai di sana ya. Kemudian juga ada elemen garis ya, elemen bidang. Nah, di situ ingin menyampaikan ilustrasi apa, tentunya di situ yang memahami adalah si pembuat desain ya. Namun di dalam melengkapi atau menyelesaikan tugas ini saya belum mengarah pada sisi pesan ya. Jadi pesan sementara belum kita fokuskan ya. Masalah nanti pesannya seperti apa yang tersampaikan dari hasil karya tersebut, sementara ini kita belum masuk sampai ke sana. Yang terpenting bisa sudah menempatkan beberapa elemen di sana. Ya.
Nah, namun di sana tentunya harus ada sisi-sisi estetika, ya, ada sisi-sisi estetika yang harus dipertimbangkan atau diperhitungkan, ya ini. Nah, itu adalah yang kita lihat dari apa yang sudah dilihat. Ada Ma'ruf Syafi'i, dia membuat batang, ya, kalau kita lihat itu sebuah batang yang disambungkan, ya, disambungkan dalam posisi ikatan di tengah, ya, dengan menerapkan beberapa bentuk bidang lingkaran. Oke, ini adalah elemen yang sudah dimasukkan, ya, di dalam sebuah karya hasil Adam Ma'ruf Syafi'i. Kemudian kita lihat berikutnya, ini adalah punya Adib Widodo, ya. Ini juga menggabungkan dari beberapa sisi, ya. Kalau kita lihat ini dia menggunakan sudut, ya, sudut sebagai simpul, ya, yang mengarah pada posisi di tengah, ya. Nah, kalau kita lihat di sana banyak hal yang bisa kita cermati, ya, apa yang menjadi ketiga elemen di sana. Nah, ini cukup menarik juga, ya, mengkombinasikan dari berbagai arah, ya. Dan di situ yang terpenting dalam satu hasil di sana kita bisa melihat ada sesuatu yang terkait dengan karya artistiknya yang muncul. Ini Mas Adib Widodo, ya, sudah menghasilkan sebuah karya ini. Kemudian yang berikutnya kita lihat, ini adalah Anma Lescano Aji, betul ya? Iya, Anma Lescano, ya. Ya, ini juga sudah hadir Anma Lescano. Ya, ini adalah penerapan satu elemen juga, ya, elemen garis, elemen bidang, ya, elemen titik, ya. Nah, di sini juga sudah kita jumpai, ya, untuk titiknya. Nah, ini yang sering kita lihat, ya, beberapa yang muncul. Untuk yang titik kelihatannya untuk intervalnya banyak yang belum menerapkan, ya. Secara kebutuhan di dalam desain elemen titiknya sudah ada, ya, elemen titiknya sudah ada. Hanya untuk elemen titiknya ini kecenderungan tunggal, ya, tunggal ini masih hanya berada pada satu lokasi saja, ya. Untuk interval titiknya belum tampak, ya, belum tampak. Tapi dari ketiga elemen itu sudah ada, ya, ketiga elemen sudah ada, meskipun kalau titiknya tunggal, ya, kalau garisnya kan banyak, ya, sudah dibuat interval. Kemudian bidangnya pun juga sudah banyak, ya, ini. Nah, mungkin interval titiknya ini, ya, interval titiknya yang perlu, ya, dibuat interval juga, ya. Sebetulnya masih bisa, ya, sebetulnya masih bisa dikembangkan lagi. Tetapi secara ketiga elemen sudah komplit, sudah lengkap, ya. Ya, itu adalah dari Anma Lescano Aji. Oke, ini sudah muncul. Kemudian kita lihat lagi, nah ini Afif siapa ini? Afif Huiz. Baik, jadi secara secara elemen ini sudah lengkap, ya. Ada elemen titik sudah ketemu, garis sudah ada, bidang pun juga sudah ada, ya. Jadi sudah lengkap berkaitan dengan Afif Bima Yudhya. Ya, ada ini Afif Bima, ya. Cuman tulisannya beda sih, ya. Iya. Oke, baik. Jadi itu yang saya bisa komentari, ya, hasil karya dari Afif Huiz ini, ya, sampai bingung manggil-manggilnya. Oke, berikutnya kita lanjutkan Bagas, ya. Bagas Kurniawan ini pun
sudah menerapkan juga berkaitan dengan elemen titik. Ada ya Bagas ya, tadi sepertinya sudah bergabung juga. Ini menerapkan elemennya ya hampir sama juga ya. Untuk elemen titik sudah ada satu ya, elemen garisnya sangat banyak, elemen bidangnya juga banyak ya. Ini jadi yang saya lihat untuk titiknya ya, untuk titiknya ini intervalnya ya, intervalnya masih banyak yang belum ya memanfaatkan ya. Jadi hanya titik tunggal ya, sebetulnya masih bisa dimainkan, dilengkapkan di sana ya. Oke, ini adalah hasil karyanya Bagas Kurniawan. Oke, berikutnya kita lihat ini dari Benyamin Adi Yusuf ya. Ini tadi sempat saya ya ya enggak apa-apa ya. Jadi Benyamin Adi Yusuf ini juga tadi sudah saya ya, tadi barusan ngirim terlambat, tapi enggak apa-apa karena waktu masih bisa saya ambil sehingga bisa sempat saya munculkan ya hasil karyanya Benyamin Adi Yusuf ya. Nah, ini adalah hasilnya. Dia menerapkan satu bentuk garis ya. Garisnya di sini identiknya dengan garis lengkung ya. Kemudian dia memberikan efek ya, memberikan efek titik ya. Titiknya cuma di situ menjadi dibuat kesan timbul ya, kesan timbul. Jadi seperti ada ada pencahayaan. Jadi titiknya dia mainkan sebagai pencahayaan ya. Jadi titik yang padat sama titik yang kurang ya. Jadi titik yang padat terlihat gelap, titik yang jarang terlihat lebih terang. Nah, ini titik dimainkan ya, memberikan satu pola konsep ya, lingkaran, sehingga kesan yang diperoleh seperti ada kayak kemarin ya, gempal maya. Ini adalah efek yang ditimbulkan ya, efek yang ditimbulkan. Oke, itu dari Mas Benyamin Adi Yusuf ya. Berikutnya ini adalah Eva Nanda Ainuriska ya. Apakah sudah bergabung ya? Ini juga sudah. Ini lengkap ya, komplit ya. Garis oke, bidang oke, kemudian titik pun juga oke, sudah dilengkapkan dalam bentuk interval ya. Nah, dari sana ada beberapa kombinasi yang sengaja dibuatkan di sana. Nah, ini adalah dari Eva Nanda. Ya, Benyamin Adi. Ya, jadi untuk Eva Nanda Ainuriska ini juga sudah disiapkan, sudah dibuat untuk hasil yang telah dihasilkan di sini. Ya, jadi beberapa elemen sudah masuk. Ini coraknya corak yang bervariasi ya. Oke, itu dari Eva ya. Ini juga barusan tadi dikumpulkan ya, sudah saya sempat ambil juga ya. Kemudian Fada Hidayah. Nah, ini Fada Hidayah ini menerapkan satu pola konsep juga. Ini juga kecenderungan untuk titik ya. Ini hasil titiknya juga sudah dibuat ya, hanya tetap tampak terlihat tunggal ya, tampak terlihat tunggal ya. Dan ini kecenderungannya kebanyakan seperti itu ya. Jadi titiknya sebetulnya bisa dimainkan banyak hal ya. Jadi tidak usah ragu-ragu untuk elemen titik ya. Elemen titik bisa dibuat untuk variasi ya, yang lain, untuk melengkapi ya. Jadi tidak harus selalu berupa garis dan bidang saja. Jadi titik bisa dieksplor ya, titik bisa dieksplor untuk melengkapi secara keseluruhan yang ada di dalam satu tampilan objek.
Nah, ini secara pola hampir mirip-mirip dengan yang sebelum-sebelumnya. Tapi secara kelengkapan elemen ya sudah lengkap. Oke, ini adalah dari Fada Hidayah. Kemudian Farel Agam Saska sudah hadir juga tadi ya, Mas Farel Agam Saska. Ini ini sangat komplit ya, dari titik ya, dia sudah buat interval yang begitu banyak ya, dari titik ada, kemudian dari bidang pun juga banyak kita jumpai ya, lalu ada juga garisnya ya. Ini sangat komplit ya, sangat lengkap. Penataannya pun tidak harus selalu dalam kondisi terpusat center ya, tidak harus simetris ya. Jadi di dalam penempatan sebuah elemen ya, memang ya kita belum sampai ke sana ya, belum sampai ke sana berkaitan dengan komposisi ya. Kita belum sampai pada komposisi, bahwa ternyata untuk meletakkan elemen ya, banyak pilihan ya, banyak pilihan cara melayoutnya ya, cara menatanya maksudnya ya. Ini nah, kalau kita lihat yang sebelum-sebelumnya kan kecenderungan terkesan simetris ya. Pengertian simetris itu seimbang kanan dan kiri ya, seimbang atas dan bawah ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah yang terkesan dengan keseimbangan simetris. Padahal di dalam sebuah di dalam sebuah penataan layout, untuk menata keseimbangan itu tidak selalu simetris ya, ada istilahnya asimetris. Ya coba nanti baru ngumpulkan ya, ini Mas Ferry Novianto, Pak maaf baru mengumpulkan, laptop baru pulang dari tukang servis. Ya coba nanti kalau ada waktu sempat ini saya juga bisa saya ambil ya, saya tunjukkan. Tapi sementara ini yang sudah ada di PPT dulu ya, yang sudah masuk di sana. Oke, terima kasih Mas Ferry Novianto, nanti kita cek. Ya, jadi kembali lagi kepada bentuk tata layout. Jadi Mas Farel Agam Saska ini memberikan satu contoh ya, memberikan sebuah contoh bahwa di dalam penataan komposisi ya, itu tidak selalu simetris ya. Seperti tadi yang kita sampaikan, simetris itu kecenderungannya seimbang kiri dan kanan ya, seperti duplikat begitu ya, kiri dan kanan itu kalau kirinya ada kanannya ada dan seterusnya, atasnya ada bawahnya ada. Nah, itu yang dinamakan simetris. Sedangkan yang dicoba dituangkan oleh Farel Agam Saska ini menggunakan pola keseimbangan asimetris ya, keseimbangan yang asimetris, yaitu keseimbangan yang tidak identik ya, keseimbangan yang tidak identik, tetapi saat kita melihat sebuah hasil karya, mata kita tetap merasa seimbang ya, tetap merasa seimbang karena dari penempatan ya, penempatan objek. Jadi kesan yang ditangkap ya, benda yang besar ya dengan benda yang kecil tapi banyak, nah itu nanti terkait dengan masalah keseimbangan ya, itu nanti pada materi-materi selanjutnya. Tapi ini saya hanya memberikan review saja ya, bahwa untuk membuat layout tidak harus selalu simetris ya, tidak selalu harus simetris, kiri dan kanan harus seimbang, tidak ya. Contoh tadi yang Mbak Sapa tadi saya lupa ya, itu pun juga kotak-kotak ya, cuman kecenderungannya masih ada unsurnya, ada unsur simetrisnya ya. Kalau yang kita lihat ini murni sudah tidak simetris lagi ya, tidak simetris. Jadi kalau kita ambil garis tengah secara vertikal beda, kita ambil garis horizontal tengah juga beda. Nah, ini yang namanya asimetris gitu nggih. Ya, ini terima kasih Mas Farel Agam ya, memberikan contoh
hasil karyanya ya, sehingga bisa memberikan ya visual-visual contoh-contoh yang memang tidak simetris ya. Tapi apakah yang simetris salah? Enggak ya, simetris oke, asimetris pun juga oke. Nah, itu nanti tergantung dari pola kombinasi yang akan kita terapkan. Itu nggih? Ya, itu adalah dari Mas Farel ya. Terima kasih sudah memberikan satu contoh yang asimetris. Oke, mungkin nanti kita bisa lihat contoh yang lain. Nah, ini. Nah, ini pun kesannya Mbak Lydia ya, Lydia Junita Puspitasari. Nah, ini. Ini kalau kita lihat kan munculnya adalah muncul kesan simetris ya. Simetrisnya bagaimana? Simetrisnya diagonal. Ya, jadi kalau Anda tempatkan garis secara diagonal ke kiri atau diagonal ke kanan, itu munculnya adalah simetris juga. Nah, itu contoh ya, jadi contoh. Jadi ada pola-pola yang simetris maupun yang tidak simetris. Ya. Sama-sama baik ya, sama-sama baik, bahwa itu nanti memang punya maksud dan makna-makna tertentu nantinya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini memberikan satu corak pola yang sedikit berbeda dengan sebelumnya. Tapi secara penataan ini hampir mirip ya, hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke, itu yang elemen. Nah, ini titiknya juga sama. Titiknya kesan yang muncul juga seperti itu ya, meskipun kalau ini kita anggap titik ya bisa ya, ini titik boleh. Oke, itu kelengkapan, jadi elemen sudah masuk, sudah ada. Berikutnya, nah ini luhur, ayo mana luhur? Ini luhur ini membuat gambar enggak tahu ini ya. Ada Mas Luhur? Jadi Mas Luhur ini Luhur Eka Wardana ya. Dia menggunakan ini sudah membuat desain gambar ya, sudah membuat bentuk visual ya. Jadi secara oke lah kalau kita melihat bahwa di situ elemennya ada ya. Lydia Junita, terima kasih. Ya, Mas Luhur ada, Luhur Eka Wardana bisa memberikan ya. Jadi di situ kalau kita lihat ya, memang yang diilustrasikan itu penekanannya dari sisi pesan ya. Yang disampaikan adalah dari sisi pesan. Pesannya apa? Pesannya adalah buah jeruk itu tadi. Ya, pesannya adalah buah jeruk. Ya. Nah, ini saya mau menunjukkan perbandingan ya, perbandingan. Jadi apa yang dibuat Mas Luhur Eka Wardana ya. Kalau kita cermati secara elemen oke ya, secara elemen oke. Jadi elemen titik kita jumpai ya, elemen bidang ada, elemen garis juga ada. Hanya yang belum tampak hasil dari Mas Luhur Eka Wardana itu adalah intervalnya ya, intervalnya yang belum muncul ya. Nah, itulah makanya secara elemen lengkap, komplit ya. Titik ada, garis ada, bidang ada ya. Nah, kalau misalkan Mas Luhur itu bisa membuat interval ya, itu saya pikir tidak ada masalah sebetulnya ya. Di kelas pagi ini juga ada ya, sama. Kalau kita lihat yang di sebelah kanan ini ya, yang ada di sebelah kanan ini pun sebetulnya dia juga menyampaikan pesan sebuah gambar ya, menyampaikan sebuah pesan berkaitan dengan sebuah gambar yang secara perbandingan dengan hasil dari Mas Luhur hampir sama ya. Hanya saja tempatnya Mas Luhur ini
dia pakai warna ya. Nah, karena kita belum sampai ke poin warna ya, belum sampai ke poin warna, maka untuk intervalnya ini belum kelihatan ya. Kalau misalkan Mas Luhur bermain dengan interval garis, interval titik ataupun interval bidang, maka hasil dari penempatan elemen itu bisa saya anggap itu bisa diterima ya. Contohnya yang di sebelah kanan ya, yang sebelah gambar yang sebelah kanan itu kan sebetulnya visualnya hampir sama ya, visualisasinya hampir sama, sama-sama menyampaikan pesan gambar ya, bahwa di situ ada figur ya, yang satu Mas Luhur gambar figur buah jeruk ya, yang diadopsi dengan mewakili sebuah gambar kepala manusia ya, dengan menambahkan titik mata dan lain sebagainya ya. Jadi yang saya ulangi. Jadi sebetulnya tidak ada masalah ya punyanya Mas Luhur ya. Hanya di sini kelemahannya adalah dari sisi sisi interval ya. Intervalnya nggak dapat ya, karena mainnya Mas Luhur pakai warna ya. Kalau Mas Luhur pakainya interval garis, titik maupun bidang ya, saya pikir tidak ada masalah. Jadi seperti yang di sebelah kanan ini mainnya dengan interval ya, menggunakan interval. Jadi intervalnya tetap dimainkan di sana, baik itu garis ya, baik itu titik ya, maupun bidang. Nah, disitulah yang saya berikan apresiasi bahwa penggunaan elemen titik, garis dan bidang ini tidak terlalu monoton ya, tidak terlalu monoton, menghasilkan sebuah komposisi penempatan saja ya. Jadi sudah memberikan satu bentuk pesan ya, jadi sah-sah saja ya, sah-sah saja. Jadi ada pesan yang ingin disampaikan ya, boleh, enggak apa-apa ya. Ya, Malvin Juven. Oke, ya. Jadi itu ya. Jadi untuk Mas Luhur Eka Wardana, kelemahannya di tempatmu ini adalah sisi intervalnya ya, intervalnya. Saya mengapresiasi Anda ingin memvisualisasikan sebuah pesan ya. Hanya saja untuk saat ini teknik yang diperkenankan itu masih pada tahap pemberian interval ya. Nah, oleh karena itu kalau gambar yang Anda sampaikan, gambar buah jeruk itu tadi dikembangkan dengan bermain interval, saya pikir tidak ada masalah gitu nggih. Jadi bisa dipahami maksud saya ya. Hanya belum sampai ke komposisi warna masalahnya. Jadi warna di sini sifatnya hanya sekedar pendukung atau pelengkap saja ya, pendukung atau pelengkap saja, tidak ada masalah ya. Cuman kalau gambar jeruk ini itu sudah menjadi konten warna ya, konten warna. Ini ya yang sedikit berbeda antara gambar yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Jadi ini saya hanya menunjukkan bahwa di dalam pembuatan elemen titik, elemen garis dan bidang ini tidak harus selalu dalam bentuk pola-pola yang standar, enggak ya. Mau disampaikan pesan boleh ya. Hanya saja disitulah yang menjadi permasalahan ya. Jadi bidang sudah, intervalnya yang kayaknya belum dapat ya. Nah, itu nanti yang perlu dievaluasi untuk Mas Luhur Eka ya. Jadi silahkan ya Anda membuat pesan seperti itu, tidak apa-apa, hanya kelengkapan intervalnya perlu dilengkapi itu nggih ya. Oke, itu yang hasil karya dari Mas Luhur. Berikutnya kita lihat, ini Malvin ya. Halo Malvin, mana Malvin Juventus Mulyana. Ini adalah hasil dari komposisi ya. Ini sangat rapat ya, padat sekali ya, dari mulai berbagai macam bidang ya. Ini sangat istilahnya ya,
ya, teliti ya, sangat teliti ya, karena di situ sangat banyak ragamnya. Oke. Nah, ini sudah memasukkan unsur ketiga elemen, intervalnya juga dapat ya. Intervalnya juga sudah dapat. Betul nggih? Ya, ini adalah hal yang baik ya, menarik untuk ditampilkan ya, ada pola yang jelas di sana. Oke, kemudian kita coba lihat yang lain lagi ya. Ini siapa ini? Norma, Mbak Norma ya, Mbak Norma Junianti. Ya, ini juga sudah bermain dengan warna. Dia garisnya dibuat seperti cahaya ya, dibuat seperti cahaya. Jadi ini dia memainkan satu bentuk pola permata ya, pola permata. Ya, jadi pola yang diambil bentuknya pola permata, komposisi yang dipakai berbagai macam elemen titik ya, elemen bidang maupun elemen garis ya. Nah, ini sudah menggunakan unsur warna. Tetapi warna di sini sifatnya hanya pelengkap saja ya, penegas saja. Jadi yang fokus utama di situ adalah dari ketiga elemen ada, kemudian intervalnya juga ada. Itu nggih. Nah, ini untuk Mbak Norma ya, sudah komplit ya, baik ketiga elemen maupun dari intervalnya ya. Jadi intervalnya juga perlu dipertimbangkan. Oke, itu dari Mbak Norma. Kemudian kita lihat Reno, mana Reno ya. Reno Iqbal Al Yasin ya, membuat pola bintang ya. Ini saya bingung ya, kayaknya Reno tuh nyerahkan dua ya kalau tidak salah ya. Yang satu polosan, yang satu ada bulatan-bulatannya. Nah, ini bulatan-bulatannya ini menjadi apa ya? Saya kurang tahu nih bentuk bulatannya mau dikesankan seperti apa ya. Hanya saja penataan titik-titiknya ini ya, penataan titik-titiknya menurut saya perlu diatur lebih rapi lagi ya. Kesannya jadi apa ya? Kesannya jadi kotor begitu ya, kotor di dalam sebuah visualnya ya. Jadi mungkin tanda titiknya ya, elemen titiknya yang perlu dirapikan lah ya, ukurannya dimainkan ya, pengelompokannya mungkin juga bisa dimainkan. Nah, ini ya, jadi kalau disebar seperti ini kesannya jadi rancu ya. Nah, itu untuk Mas Reno ya. Jadi saran saya titiknya agak diatur lebih rapi lagi ya, karena saya lihat kecenderungan yang lain-lain ya, bidang garis yang membentuk bintang itu sebetulnya sudah rapi ya, sudah rapi. Nah, titiknya inilah yang akhirnya malah membingungkan ya, visual mata terkecoh dengan adanya bulatan-bulatan yang ukurannya terlalu over ya, terlalu besar. Nah, mungkin Anda coba mainkan lagi, besar enggak apa-apa asal ada keteraturannya. Oke, itu untuk Mas Reno ya. Oke, ketiga elemen ada, hanya mungkin dari sisi teknis penataan ya, menurut saya. Kemudian Revi Raudatul Janah. Nah, ini ada nggih? Ya, untuk Revi Raudatul Janah ini menggunakan pola yang hampir mirip tadi ya. Dengan pola diagonal juga sudut pengambilannya ya, kotak ya. Ini juga pola-polanya seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Elemen sudah masuk ya, elemen sudah ada, sudah masuk ya. Nah, mungkin hanya ukuran ya yang kelihatan berbeda, dan kesannya juga kalau kita lihat mungkin menjadi sedikit lebih ramping ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya ukurannya dibuat lebih lebar batang-batangnya ya, kalau ini dibuat lebih tipis ya. Ini oke, ketiga elemen sudah masuk, intervalnya juga sudah ada. Kemudian ini Rio ya, ini Rio, mana Rio? Rio Febri Hendrawan ya. Rio Febri Hendrawan ini juga sudah menempatkan atau memasukkan ya.
Hanya dia bermainnya dengan warna ini ya, dia memainkannya dengan warna merah putih ya. Kalau di beberapa desain yang lain saya lihat polanya hampir sama seperti ini, cuman dibuat lebih gelap ya, warnanya hitam putih ya. Nah ini juga kita lihat titiknya tunggal ya, titiknya tunggal ya ini. Oke, itu dari Rio Febri Hendrawan. Berikutnya kita lihat Risma. Nah ini mana Mbak Risma ya. Mbak Risma ini bermain rapi ya, bagus ini ya, saya lihat sangat menarik ya. Jadi terkesan tidak kaku ya, terkesan tidak kaku. Apa yang dibuat ya, ini kesannya sangat apa ya, lentur begitu ya, lentur ya, sangat lentur ya. Teknik permainannya, bulatan titiknya, intervalnya juga dapat ya, bidangnya yang dibentuk polanya juga dapat ya, lalu garis-garisnya juga ada ya. Oke, ini iya, jadi kesan yang kita dapat ini hampir mirip seperti ada ruang ya, ada ruang di dalam sana ya. Baik ya, bagus ya untuk Mbak Risma Fitriani ya. Jadi banyak hal ya, banyak hal yang bisa dieksplor ya di dalam sebuah halaman desain. Nah ini semua memang sengaja saya displaykan ya, semua agar bisa menjadi bahan-bahan referensi ya. Terima kasih kembali. Jadi semua saya munculkan sebagai referensi ya, karena tujuannya tidak lain untuk menambah referensi kita ya, pengembangan berikutnya, pengembangan selanjutnya harapannya menjadi semakin baik ya, semakin meningkat. Nah caranya gimana ya, banyak melihat ya, banyak mencermati ya. Melihat karya orang lain itu enggak masalah ya, itu tujuannya tidak lain untuk bisa menambah wawasan ya ini. Jadi yang oke ya, untuk kedepannya bisa lebih meningkat terus ya. Sehingga harapan saya hasil karya yang sudah Anda buat hari ini, yang sudah Anda kumpulkan, yang sudah dipaparkan, ini bisa didokumentasi secara pribadi ya, didokumentasi secara pribadi. Nanti bisa Anda lihat ya, setelah 2-3 semester kira-kira ada peningkatan enggak sih, nah gitu ya. Sehingga nanti kalau Anda melihat hasil karya yang di semester 1 yang saat ini mungkin Anda sudah cukup puas ya, bisa jadi pada saat nanti di semester 3 terasa kurang maksimal. Karena apa? Karena Anda sudah berkembang lebih jauh. Nah itulah yang memberikan nanti sesuatu yang berbeda dan kelihatan meningkat ya. Jadi saya sarankan apapun hasil karya Anda ya, di mata kuliah yang lain pun saya harapkan jangan kalau sudah selesai dikumpulkan terus hilang, jangan ya, dokumentasikan. Nah, tujuannya supaya nanti Anda bisa refresh kembali, flashback kembali, dulu saya seperti apa, sekarang seperti apa ya, supaya Anda bisa melihat bahwa oh sekarang saya sudah lebih berkembang lagi ya, kemampuan saya untuk mengeksplor sesuatu menjadi semakin bertambah ya. Oke, itu yang dari Mbak Risma. Kemudian ini juga Syed Hanif Nurrohim, ini barusan tadi ya, barusan mengumpulkan. Ini bermain dengan bulatan ya sebetulnya ya, titiknya juga ada, jadi bidangnya bidang bulat ya, garisnya pun bermainnya dengan garis bulat, cuman garisnya ini agak agak karena saya melihat ini ada 2 tadi ya Mas Syed ya, Mas Syed itu tadi ada 2 cuman terpisah ya, mungkin kalau gambar yang kedua yang garis-garis tadi di combine ke sini ya,
dimasukkan ke sisi background ya, dimasukkan ke sisi background yang di luarnya lingkaran, itu mungkin malah lebih maksimal ya, lebih maksimal, lebih sempurna begitu. Nah, karena ini terpisah ya, karena terpisah saya harus mengambil salah satu ya, mengambil salah satu sehingga inilah yang saya pilih ya. Gitu ya Mas Said ya. Jadi sebetulnya yang Anda buat gambar yang satunya yang berisi garis-garis itu Anda masukkan saja di sini, tidak apa-apa ya. Anda masukkan di sini, Anda letakkan sebagai latar belakang background lingkarannya. Nah, maka elemen-elemen itu bisa maksimal muncul di sana. Itu ya Mas Said Hanif. Oke, itu komentar dari saya. Kemudian Siva ya, Siva Tasa Kamila. Nah, ini Nirmana 2D. Ini bermainnya polanya hampir mirip ya, polanya hampir mirip dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Cuman dia peletaan komposisi pewarnaannya iya, oke Mas Said sudah. Oke, jadi tadi ada dua ya saya lihat. Jadi makanya saya ngambilnya salah satu ya. Oke. Sekarang punyanya Mbak Siva Tasya ini ya, Mbak Siva Tasya ini juga polanya hampir sama seperti tadi ya, titiknya ada ya, garisnya ada, bidangnya pun juga sudah ada ya. Hanya ini seperti tadi, ini kesannya adalah kesan simetris ya, sama. Polanya ada semua, jadi polanya hampir mirip, cuma eksekusinya yang berbeda ya, eksekusinya yang berbeda. Ini saya lihat ini ada sesuatu yang bergerak di sana ya. Hasil yang terlihat begitu sekilas begitu kayaknya ada sesuatu yang bergerak ya. Nah, itu kadang tipuan-tipuan mata ya, hati-hati ya, tipuan mata. Jadi kayak ada sesuatu yang bisa bergerak di sana padahal tidak ada apa-apanya ya, tidak bergerak. Jadi kalau Anda lihat secara sepintas begitu ada yang bergerak kelihatannya. Ini cukup menarik ya. Oke, Siva Tasa Kamila ya, itu pola yang dipilih. Jadi secara pola mirip, tetapi eksekusinya berbeda ya, eksekusinya berbeda. Nah, itulah karakter desainer ya, karakter desainer seperti itu. Ya, jadi pola-pola mungkin hampir-hampir mirip ya, tetapi saat dieksekusi realisasinya bisa muncul yang berbeda. Oke, itu Mbak Siva. Kemudian Tia Monika. Nah, Tia Monika mana ini? Ada ya Mbak Tia. Oke, Mbak Tia ini ngasih deskripsi atau makna. Jadi interval ya, interval tangga yang berbentuk dari unsur titik ya menjadi garis. Ya, jadi awal mulanya dimulai dari titik, intervalnya semakin membesar ya, membentuk sebuah garis dan bidang. Perubahan titik menjadi bidang garis segi 4 dan segi 5 ya. Nah, ini kesan yang didapat kontras, keras dan tajam. Iya. Ya. Jadi kesan yang divisualisasikan menjadi terkesan lebih kokoh begitu ya. Lebih kokoh, kuat ya. Nah, itulah dari satu komposisi yang muncul di sana. Ya, ini adalah hasil dari Tia Monika ya. Baik ya, jadi tadi dari Mbak Siva, sekarang tadi Mbak Tia Monika ya. Ini sesuai dengan apa yang sudah dideskripsikan di sini. Oke, berikutnya kita lihat lagi yang lain ya. Ini masih ada beberapa yang mungkin bisa dilihat. Mas Yusuf, ada ya, Yusuf Yusmianto ya. Oke, ini menarik juga ya. Mas Yusuf Yusmianto ini menarik ya, menarik. Jadi permainan titik, garis dan bidangnya ya, oke lah, memang untuk titiknya mungkin secara intervalnya belum kelihatan ya, tetapi kalau kita lihat karena semuanya mengerucut ya, karena semuanya mengerucut ke arah satu titik pusat ya,
Nah, itu penggambarannya, pola-pola bidangnya semuanya berasal dari satu titik ya. Baik itu bentuk bidang kota, bentuk lingkaran ya, garis muncul ya. Nah, itu terpusat pada sebuah titik di sana. Nah, ini saya lihat polanya berbeda dengan yang lain-lain ya, yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini menunjukkan satu kesan lorong ya, hampir mirip dengan tadi ya, ada ruang ya, ada 3 dimensinya, tampak lebih seperti ada kedalaman di sana ya, seperti ada kedalaman di sana. Ini kan sebetulnya hanya permainan apa ini ya, permainan perulangan ya, permainan perulangan garis. Hanya pengambilan garisnya ini berbeda ya, pengambilan garisnya ini dibuat berbeda dengan beberapa bentuk pola yang lain ya. Ini cukup menarik ya. Ini jadi kesan yang didapat ini semua mengarah ke satu pusat titik. Oke, ini Mas Yusuf Yusmianto ya, bagus ya ini. Jadi memberi kesan yang berbeda. Kemudian yang berikutnya Zaki, nah ini Zaki Elroy Azizi, betul ya? Ada Zaki, ya. Oke, Zaki Elroy Azizi ini membuat pola apa ini? Titik ya, semakin meluas, semakin berkembang, membesar, membentuk segi 6 ya, bidangnya segi 6 ya. Oke, ini rapi sekali ya, rapi sekali ya. Jadi apa yang tampak di sana iya sangat rapi ya. Saya lihat cukup menarik juga. Ya. Ini Zaki Elroy ya, bagus juga ya. Terima kasih. Oke, ini yang terakhir huruf Z. Iya, oke. Nah, ini adalah hasil punyanya Ahmad Haryanto yang sebelah kiri ya. Ferry, iya ini punyamu ini ya, Ferry. Oh, kepotong ya. Ini yang gambar yang apa ya, yang pertama apa kedua ya. Ferry mau pakai yang mana Ferry? Ferry gambar yang satu apa yang kedua Ferry? Ya, ya karena ukuran kertasnya ya ini agak kepotong sedikit ya. Oke, ini membuat satu pola yang berbeda juga ya. Kalau yang ini visualisasinya berbeda lagi. Ini menggunakan titik-titik ya. Jadi itu yang terakhir yang saya terima ya. Untuk perulangannya dapat oke ya. Untuk tanda ininya ya, titik-titiknya mewakili sebuah gambar ya. Yeah. Oke, ya kalau nanti coba saya cek dulu ya. Saya cek dulu Ferry Novianto ya. Ada 2 saya lihat, nanti ini saya ngambil baru 1 ya. Oke, jadi itu yang sudah bisa saya review dari tugas-tugas rekan-rekan mahasiswa semua. Ya, secara overall keseluruhan sudah sesuai. Oh, punya Adib, Adib pun ndak ngerti. Adib, ya engko ndak gelo ya. Adib mati mana Adib? Adib itu atas ya. Adib. Nah, ini Dib punyamu Dib. Ini punyanya Adib. Nah, ini udah kelihatan. Iya, ini ya, ini punyamu Dib. Udah ya, udah tahu ya. Ini punyamu ya.
Jadi sudah ada sejak tadi karena hurufnya A ya, Adip Widodo ya. Baik, jadi itu semua ya yang sudah saya review ya. Secara elemen sudah ada komplit lengkap ya, terutama yang titik ini masih banyak yang belum menerapkan apa tadi ya, interval ya. Yang lain-lainnya sudah ya. Kemudian mungkin masalah tadi simetris dan asimetris itu tidak menjadikan masalah ya. Ini tadi yang punyanya Adip juga sudah saya koreksi ya. Ahmad Haryanto punyaku paling ya karena apa ya, punyanya Ahmad Haryanto ini kamu sudah apa ya, model intervalnya ya, model intervalnya kamu kurang buat atur ya Ahmad Haryanto. Jadi pengen mengilustrasikan sesuatu, hanya saja teknik interval yang Anda pakai ya itu terlihat kurang teratur saja ya. Jadi kalau Anda bisa lebih atur, lebih mungkin karena tergesa-gesa ya. Makanya mengerjakannya ini butuh ini ya, butuh waktu begitu ya. Jadi dirasakan kira-kira bagaimana dan seterusnya, step by step. Ya, nah kalau itu sudah bisa Anda buat lebih teratur, saya yakin ya sesuatu yang akan Anda munculkan akan terkesan lebih maksimal ya, lebih rapi. Jadi saya pikir ada masalah, elemennya masuk ya, intervalnya juga ada, cuman mungkin itu tadi keteraturan ya Ahmad Haryanto ya. Untuk Adip ini oke ya, sudah saya tunjukkan ya hasil yang sudah kamu buat ya. Baik, jadi itu ya, supaya semuanya bisa saling melihat, bisa mengukur ya, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang perlu dikembangkan ya. Kemudian banyak-banyak mencari referensi ya, searching, browsing di internet ya, melihat, mencermati supaya wawasan kita menjadi semakin bertambah. Dengan wawasan bertambah, maka ide-ide yang tertuang di dalam sebuah halaman desain akan semakin banyak pilihan. Oke, itu dari saya sementara yang bisa saya sampaikan ya.